Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah sebelumnya sudah melakukan yang namanya kilas balik atau review perjalanan bisnis Markas Susu Bandung. Nah, kali ini kita akan coba untuk melakukan evaluasi dari berbagai macam aspek ya. Nah, apa yang kemudian menjadi hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang selama ini dialami oleh Markas Susu Bandung gitu ya. Nah, mungkin kan tentu sebagai bisnis yang mungkin baru seumur jagung lah gitu, baru awal-awal masih taraf perintisan, kita pasti akan mengalami berbagai masalah. Ya wajar, namanya orang sedang belajar gitu, atau bisnis sedang belajar atau sedang berusaha untuk bertumbuh gitu ya. Nah, justru kan di sini penting kiranya kalau kita mengetahui apa-apa saja yang memang menjadi masalah fundamental dari bisnis ini. Jangan sampai bisnis terus menerus berjalan tanpa kita tahu apa hal-hal yang memang perlu diperbaiki di dalam bisnis itu gitu. Nah, ketika tadi misalkan seperti disampaikan di kilas balik atau review bahwa pada akhir-akhir ini memang terjadi yang namanya penurunan ya, kita jujur aja ya sampaikan, ada yang namanya penurunan dari sisi revenue atau omset ya. Nah, tentu ya menurun juga dari aspek profitabilitasnya gitu. Nah, tentu ini harus kita cari tahu kenapa gitu. Nah tentu saya ingin menyampaikan dari banyak aspek ya. Ya tidak hanya satu sisi saja gitu ya. Kalau mungkin sekilas kita cari masalahnya apa ya, mungkin kan ini kayaknya masalahnya itu ya jualannya kurang gitu, nah marketingnya kurang, sellingnya kurang gitu. Nah oke, berarti tingkatin marketingnya, tingkatin sellingnya, kan seperti itu ya gitu. Padahal ya mungkin bisa jadi ada hal-hal lain yang juga berkontribusi terhadap tersendatnya atau terhambatnya aspek marketing atau selling yang dimaksud itu gitu. Nah, dalam melakukan yang namanya evaluasi terhadap masalah-masalah gitu yang dihadapi gitu, tentu di sini diperlukan yang namanya ilmu alat gitu ya. Nah, kita mau pakai pendekatan apa sih untuk melakukan evaluasi gitu. Nah, sebenarnya kalau saya pikir teman-teman di sini mungkin juga sudah banyak yang mengetahui atau sudah banyak yang juga sering melakukan yang namanya aktivitas pengamatan gitu, atau kalau istilah di kita itu kan kita dibiasakan untuk yang namanya melakukan keterampilan proses ya gitu. Nah, untuk bisa mendiagnosa suatu masalah gitu, khususnya di dalam bisnis ya, sebenarnya keterampilan proses pun bisa kita lakukan gitu. Artinya dengan melakukan dengan membuka unsur-unsur yang melingkupi dari suatu bisnis kan gitu. Nah, supaya kita tahu di titik-titik mana bisnis itu memang sedang ada masalah gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi selain apa ya, dengan melakukan yang namanya keterampilan proses, nah saya pun coba untuk berkonsultasi ya dengan ahli atau pakar-pakar yang memang saya pikir cukup berkompeten lah untuk memahami atau menguraikan masalah ini gitu ya. Salah satu yang cukup saya soroti dan saya pikir sangat bermanfaat kalau seandainya kita tahu tentang suatu ilmu untuk menilai masalah, mendiagnosa masalah yang fundamental di dalam suatu bisnis, atau bagaimana cara step-step pengembangan suatu bisnis atau perusahaan. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang selama ini suka mengikuti konten-konten tentang bisnis ya, entah di media sosial gitu kan, atau di buku-buku, artikel gitu. Nah, ada salah satu pakar gitu yang memperkenalkan yang namanya konsep Smart Business Map gitu ya. Ya, teman-teman yang selama ini mungkin suka follow atau mengikuti mentoring atau
postingan-postingan ini siapa Pak Budi Isman gitu mungkin tidak asing dengan istilah Smart Business Map gitu. Nah, jadi itu adalah suatu tools atau ya alat ya sekali lagi untuk mendiagnosa kondisi kesehatan suatu bisnis gitu, atau nanti itu juga bisa menjadi step-step yang bisa menjadi acuan bagaimana kemudian bisnis itu bisa dikembangkan untuk kedepannya seperti itu. Nah, Smart Business Map itu saya pikir juga ya kita bisa cari aspek sisi universalnya ya, dengan mungkin pengetahuan kita atau kebiasaan kita untuk melakukan yang namanya keterampilan proses, artinya membuka yang namanya unsur-unsur yang melingkupi suatu bisnis. Nah, apa saja unsur-unsur yang melingkupi suatu bisnis? Ya, saya pikir ini bisnis apapun ya bisa diterapkan. Nah, ada 3 aspek utama ya. Yang pertama adalah playing field, yang kedua market landscape, yang ketiga operational profitability gitu ya. Nah, playing field itu biasanya berkaitan dengan pemilihan kategori gitu ya, atau pemilihan industri di mana kita bergerak gitu, bisnis kita bergerak gitu. Nah, terus kemudian apa yang menjadi produk-produk andalan kita, solusi kita gitu yang ingin kita tawarkan, apa masalah-masalah yang kita lihat yang perlu kita selesaikan dari aspek market gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah market landscape. Nah, ini biasanya berkaitan dengan bagaimana cara kita mendelivery informasi, baik itu perusahaan ataukah produk dari dari kita gitu kepada pasar gitu. Nah, terus operational profitability itu biasanya bagaimana sistem keorganisasian atau mesin organisasi itu bekerja ya, berkaitan dengan aspek keuangan, pengelolaan tim dan lain-lain. Nah, seperti itu gitu. Oke, kita akan langsung aja kupas atau dalami satu persatu tentang SBM ini ya, Smart Business Map ini gitu, yang kita mulai dari playing field. Nah,